Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah-langkah kita untuk menuju salah satu ketaatan kita kepada Allah Jalla wa ala, untuk kita sholat maghrib secara berjamaah. Dan tentu ini adalah nikmat yang tidak diberikan kepada setiap hamba. Hanya mereka-mereka hamba yang kemudian Allah Jalla wa ala inginkan kebaikan atas mereka. Oleh karena itu, para ulama kita sering mengingatkan, man kana min ahli sa'adah fayusaruna amala ahli sa'adah. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menggolongkan seseorang termasuk orang-orang yang bahagia, maka dia akan dimudahkan menempuh jalannya orang-orang bahagia. Dengan cara apa? Dengan dia mudah melakukan kebaikan, dengan dia mudah melakukan ketaatan. Itu salah satu tanda di mana Allah menginginkan kebaikan atas hamba tersebut. Terlebih ketika kemudian kita berada di masjid ini bukan hanya sekedar untuk sholat, tetapi kemudian dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah merupakan tanda di mana Allah menginginkan hal yang lebih daripada sekedar Allah inginkan kebaikan, tapi Allah inginkan lebih dari sekedar kebaikan, tapi kebaikan di atas kebaikan, di mana kemudian seorang hamba akan diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala mereka dianugahkan kefaqihan dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang kaitannya dengan keutamaan menuntut ilmu, keutamaan bermajlis ilmu di masjid, di salah satu rumah-rumah Allah Jalla wa ala sangatlah banyak. Mungkin sebagian teman-teman yang sudah biasa mengaji, yang sudah biasa belajar di pengajian-pengajian umum ataupun khusus, tentu seringkali mendengar hadis masama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khaffatuhum malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis yang familiar seringkali kita dengar karena memang para guru kita, ustaz dan para dai seringkali menyampaikan bahwa tidaklah berkumpul seseorang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang kita katakan ini adalah salah satu masjid yang masya Allah bagus. Semoga yang membangun ini adalah orang-orang yang nantinya dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengingatkan, man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Dan tentu rumah di surga ini kalau kita tafsirkan dari berbagai macam riwayat hadis-hadis Nabi kita SAW, tidak bisa kita bayangkan dengan apa yang kita punya dari otak-otak kita ataupun pikiran dan imajinasi kita. Tetapi Nabi SAW mengingatkan, mala ilmun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sungguh apa yang ada di surga nanti tidak pernah terpikirkan oleh manusia, terdengar oleh telinga-telinga mereka, bahkan terbesit dalam benak mereka, tidak akan pernah bisa mendeskripsikan dan membayangkan bagaimana kenikmatan surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu saya pernah sampaikan kepada ikhwan sekalian, kepada teman-teman yang pernah belajar dan sama-sama kita belajar di Al-Quran hadis Nabi SAW. Pernah ada satu riwayat Nabi SAW menyebutkan di mana satu pohon di surga itu ternyata dari dahan yang kanan dan dahan yang kiri, artinya jarak antara kanan dan kiri satu pohonnya itu harus ditempuh dengan satu penunggang kuda yang cepat dengan jarak yang begitu jauh itu sampai ditempuhnya harus 70 tahun. Ini menerangkan betapa kemudian pohon di surga tidak sama dengan pohon di dunia yang pernah kita lihat. Dimanapun kita cari pohon di dunia tidak akan pernah kita dapati dahannya sebesar itu. Besarnya seperti itu tidak akan pernah mungkin. Apalagi bagaimana kemudian Allah menjanjikan rumah di surga, menjanjikan lu'lu' wal marjan dan seterusnya. Tentu ini adalah merupakan kenikmatan yang harus senantiasa kita dambakan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkannya. Dan kita tahu bahwa fiddin azanallahu iyyakum jami'an, masjid ini adalah salah satu di antara tempat terbaik di atas muka bumi Allah. Allah Jalla wa ala mengingatkan melewati lisan Nabi SAW di mana beliau mengatakan khairu buq'atin fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi itu adalah masjid-masjidnya. Ya, masjid itu adalah tempat terbaik. Namun banyak di antara kita seringkali lebih betah bukan di masjid tapi lebih betah di pasar, lebih betah di mall duduk ngopi ya lebih lama. Padahal itu adalah kata Nabi SAW, wa syarru buq'atin fil ardi aswaquha. Dan bahkan sebenarnya seburuk-buruk tempat di atas muka bumi itu adalah pasar-pasarnya. Namun kebanyakan di antara kita lebih cenderung lebih menyukai untuk berada di pasar daripada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita di masjid ini sebagaimana yang tadi saya bacakan hadis menyebutkan Nabi SAW mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah. Padahal kita sebenarnya kalau di masjid buahnya adalah kita harus ditenang. Makanya teman-teman yang belum tenang di masjid, belum nyaman di masjid, mungkin ada sesuatu. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk pergi ke masjid itu dengan doa terlebih dahulu, dengan mempersiapkan terlebih dahulu agar kemudian nanti ketika kita berada di masjid hati kita tenang. Ya. Kemudian keutamaan yang lain selain kemudian kita mendapatkan ketenangan, kita pun akan dihafal oleh malaikat, dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini insyaallah tidak perlu saya terjemahkan secara keseluruhan karena insyaallah Bapak dan Ibu sudah sering mendengar hadis tersebut. Intinya adalah kumpulnya kita di sini adalah nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hendaknya kita syukuri dengan terus meminta mohon kepadanya agar kita diberikan taufik, hidayah, inayah darinya agar kita selalu menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentu kita juga harus bersyukur dengan nikmat-nikmat apa yang kita miliki berupa iman dan Islam. Karena iman dan Islam yang ada pada diri kita ini tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat apapun yang kita miliki dari perbendaharaan dunia. Sungguh ada satu riwayat yang insyaallah ini seringkali saya sampaikan, yaitu riwayat dari Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala ketika seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad pernah menemukan seseorang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tidak punya penglihatan dan pendengaran yang sempurna. Artinya dia budeg, matanya juga burem. Tapi ternyata subhanallah orang ini mengatakan Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Orang ini justru orang yang mengatakan sebuah doa yang doa itu pantasnya untuk kita ucapkan. Karena kita hari ini punya tangan, di saat banyak kita saksikan beberapa orang tidak punya tangan. Kita punya kendaraan, di saat banyak orang tidak punya kendaraan. Kita punya istri, di saat banyak orang cari istri tidak ketemu. Kita punya anak, di saat banyak orang kawin sampai 17 tahun tidak punya anak. Harusnya kita pantas untuk mengucapkan kalimat ini. Ya Allah, Engkau berikan nikmat kepadaku di mana nikmat ini tidak Engkau berikan kepada yang lain. Tapi ternyata ungkapan ayat ataupun doa ini justru yang mengungkapkan orang yang tidak punya apa-apa. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya telinga, tidak punya mata. Bahkan dia tinggal di khaymatan mubatihatan, kata Abdullah bin Muhammad. Orang ini tinggalnya itu di tenda, bukan rumah. Kalau kita masih di rumah, walaupun mungkin sebagian kita masih kontrak, tapi orang ini tinggalnya di tenda. Tapi subhanallah, lihat, yang diucapkan dan diungkapkan orang ini adalah orang seakan-akan itu raja, seakan-akan orang ini adalah orang yang paling kaya, seakan-akan orang ini adalah orang yang punya kendaraan
kendaraan yang banyak di saat banyak orang kredit kendaraan. Ya. Oleh karena itu, ketika ditanya oleh Abdullah bin Muhammad, ternyata orang ini namanya Abu Kilabah al-Jarmi, dan kemudian ditanya kenapa engkau bersyukur padahal engkau itu tidak memiliki apa-apa. Wa ma tashkurullah, apa yang kamu syukuri dari nikmat Tuhan padahal kamu tak punya apa-apa? Ternyata orang ini mengatakan yang disyukuri adalah nikmatul iman dan Islam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masjid ini, duduk di majelis ilmu seperti ini, harusnya bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena orang tidak mudah untuk duduk di masjid seperti ini, apalagi mohon maaf yang tua-tua yang sudah jenggotnya putih-putih, yang sudah banyak anaknya, sudah punya cucu, sudah banyak gedungnya di mana-mana, sudah banyak usahanya berserakan di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Bapak orang kaya, bapak mungkin orang terpandang, mau duduk diceramahi sama anak muda umur 35 tahun. Mungkin itu berat bagi sebagian orang. Mungkin akan mengatakan cah cilik gaya hidup di atas. Ada mungkin sebagian seperti itu. Oleh karena itu, bagi kita yang kemudian dimudahkan untuk memiliki mahalul qabil, orang yang hatinya siap menerima kebaikan, ini adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid yang pertama, dalam halaman pertama beliau menyebutkan ini adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menerangkan dalam satu kitabnya yang kita kenal dengan kitab Fawaid, beliau mengatakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang sangat harus senantiasa diperhatikan oleh seorang hamba. Dan ayat ini betul-betul mengingatkan kita akan betapa hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu ternyata ada faktor dari manusianya itu sendiri. Benar memang dalam Al-Quran Allah jelaskan Allah itu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah bisa saja memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan bisa saja kemudian menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki untuk tersesat. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian Allah semerta-merta akan memberikan hidayah dan ataupun menyesatkan seseorang tanpa sebab? Tidak mungkin. Selalu dan senantiasa Allah mengkaitkan hidayah itu karena ada orang itu menempuh sebab-sebab hidayah. Orang itu tersesat karena dia menempuh sebab-sebab ketersesatan. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menerangkan ayat inna fi dzalika la dzikra, sungguh di dalam Al-Qur'an itu ada peringatan. Namun peringatan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu untuk siapa dan akan bisa bermanfaat untuk siapa? Maka Allah menjelaskan liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Al-Qur'an itu ternyata akan bermanfaat bagi mereka, kata Ibnu Qayyim menafsirkan ayat tersebut, manakala hamba tersebut memiliki mahalul qabil, hati yang siap menerima. Coba kita perhatikan dalam aspek kehidupan kita. Al-Quran lambung mau dengarkan setiap hari 24 jam, tapi kita tidak paham dan kita kemudian tidak mengerti, atau bahkan hati kita memang sengaja untuk tidak mau menerima Al-Quran, kira-kira bisa begitu? Tidak akan bisa. Karena Al-Quran sedahsyat itu tidak akan pernah bisa kemudian masuk kepada sanubari orang yang tertutup hidayahnya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan seseorang itu harus memiliki hati yang siap menerima. Oleh karena itu saya mengapresiasi dan sangat bersyukur serta berterima kasih kepada semua yang hadir di masjid ini tanpa terkecuali, walaupun saya tidak kenal semuanya, ya, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah, hidayah kepada antum semua dan kepada kita semua tentunya, untuk kita selalu menjadi hamba-hamba yang selalu hatinya menerima kebaikan, mau terbuka untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu ikhwan fillah azanillahu iyyakum jami'an. Hari ini insyaallah ini sebagai mukadimah dari pembahasan-pembahasan yang insyaallah taala kalau memang nanti diberikan kemudahan untuk kita bersama-sama belajar, insyaallah kita akan belajar ilmu sirah nabawiyah, atau mungkin kita nanti akan belajar satu kitab yang menarik yang di dalamnya insyaallah juga terdapat ilmu akidah, di dalamnya juga akan terdapat ilmu sirah, di dalamnya juga akan terdapat ilmu hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terangkan, yaitu kitab yang menarik untuk kita bahas. Satu
kitab Bahjatun Nadirin ala Syarh Riyadhus Shalihin. Kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Al-Hilali rahimahullah atau hafizahullah taala, murid dari Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya, kitab ini sebenarnya kitab fenomenal karena ditulis oleh ulama besar yang kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Ya, kita kenal semua dengan Riyadhus Shalihin, tetapi kitab ini namanya Bahjatun Nadirin yang insyaallah akan menjelaskan beberapa hadis dengan faedah-faedahnya yang singkat, namun insyaallah begitu dalam untuk kita pelajari dan kita pahami. Namun insyaallah nanti kita akan berunding terlebih dahulu tentu dengan beberapa teman-teman panitia dan takmir ya, untuk kemudian membahas apakah sirah atau kitab ini. Insyaallah taala kita akan bahas nanti setelah kajian ini. Namun di kesempatan malam hari ini insyaallah taala saya akan memberikan beberapa poin penting dari keutamaan belajar ilmu sirah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Kenapa kita diperintahkan untuk mempelajari sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak lain tidak bukan bahwa role of model atau suri teladan dalam kehidupan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kita sebagai seorang ayah, ataupun kita sebagai seorang anak, ataupun kita sebagai seorang pemimpin, sebagai suami, atau tetangga bagi tetangganya, sahabat kepada sahabatnya, partner kerja, menjadi seorang tuan atau kemudian pemilik perusahaan, ataupun kita menjadi seorang pegawai, maka semua kiblat dari seluruh kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib suri teladan yang baik. Oleh karena itu, dari sisi yang lain kita juga harus memahami Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, ternyata sirah pun bukan hanya sirahnya Nabi Muhammad SAW saja. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf. Rasulullah SAW juga menerangkan banyak kepada para sahabat kisah-kisah tentang beliau Nabi Yusuf. Kemudian di dalam Al-Quran juga kita dapat cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Semua itu tidaklah diceritakan oleh Allah untuk kemudian menjadi ibrah, pelajaran dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada pada kisah orang-orang terdahulu, dan itu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita SAW, itu adalah pelajaran penting bagi mereka yang mau berpikir. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pernah bapak-bapak sekalian ya menyebutkan sebuah asar yang sahih di mana beliau mengatakan, istadil bimakan ala wal kain. Innal umura istibah. Ambillah pelajaran dari orang-orang terdahulu untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Innal umura istibah, karena sesungguhnya perkara kehidupan itu sama, mirip. Makanya dari dulu para ulama seringkali menyebutkan bahwa aktor kehidupan itu akan selalu ada dua. Apakah dia adalah sebagai orang yang baik, ataukah dia adalah orang-orang yang gagal dalam hidupnya. Makanya fokus kita dalam mempelajari sirah nanti bukan hanya fokus pada sekedar aktor yang kemudian kita kesankan sebagai nama saja. Yang ini kadang-kadang seringkali keliru dipahami oleh masyarakat kita, di mana mempelajari sirah itu adalah kita mengenal namanya saja. Padahal dalam ilmu sirah yang paling penting adalah sifat yang melekat pada nama tersebut. Bukan namanya, tetapi sifat yang melekat pada nama tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan buruk sifatnya Fir'aun, itu diceritakan bahwa Fir'aun itu memiliki kesombongan, di mana dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, kemudian diceritakan tentang kisahnya syaitan ketika dia mengatakan apa? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari
api dan Engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Artinya ada ikhtikar, ada bentuk kesombongan yang ada pada diri syaitan, sehingga dia meremehkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita kenal dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Qarun, yang diciptakan apa? Kalimat yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an, innama utitu ala ilmin indi. Sungguhnya aku bisa mendapatkan kekayaan ini karena kecerdasan dan karena kepandaian dan kepiawaian dalam mengolah bisnis, dan bagaimana kemudian aku menjadi seorang pedagang yang sukses. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang buruk itu bukan untuk kita mengenal nama-namanya, tetapi sifat yang melekat pada nama-nama tersebut. Seandainya Allah tidak menginginkan kita mengambil pelajaran untuk kita bisa menghindari dari sifat-sifat yang melekat pada mereka, maka Allah tidak akan menceritakan seperti apa mereka berbuat jahatnya. Tapi Allah detilkan seperti apa kejahatan mereka. Ternyata kejahatan mereka dari mulai kemudian kesombongan, meremehkan orang lain, menolak kebenaran, kemudian mereka adalah menyombongkan diri mereka dan membanggakan apa yang mereka miliki dari perbendaharaan dunia. Sehingga yang harus kemudian kita ingat adalah sifat-sifat yang melekat pada diri mereka, bukan namanya, ya, bukan namanya. Sama seperti ketika kita mempelajari sirah Nabi kita SAW, kita mempelajari Abu Bakar As-Siddiq, kita mempelajari Umar bin Khattab, kita mempelajari para sahabat radhiyallahu taala anhum, bukan untuk kita menjadi seperti, artinya itu menjadi mereka. Saya adalah Abu Bakar, bukan, karena kita insya Allah namanya pun berbeda-beda. Ada namanya Abdullah, ada yang namanya Abdul Rahman, ada yang mungkin namanya Pak Joko, ada yang mungkin namanya Pak Tono. Tetapi semua kita bisa menjadi seperti mereka, orang-orang yang hebat, agar kemudian ya kita menjadi orang-orang yang selamat. Ya, kata para ulama, untuk kita bisa selamat itu kita diperintahkan untuk mencontoh orang-orang yang sudah meninggal dan meninggalnya dalam keadaan kebaikan. Ya, fa in lam budda bil i'tida faqtadu bil amwat. Kalau kita memang harus mengikuti seseorang, mengikuti ya suri teladan, contoh dari kehidupan manusia, maka ikutilah orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan muslim dan mukmin, yaitu tentunya mereka para orang-orang terdahulu dari para nabi dan para rasul, yang dilanjutkan dari para sahabat radhiyallahu taala. Kenapa harus mereka? Fa innal hayya la yu'manu minal fitan. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak pernah aman dari yang namanya fitnah. Mungkin ada sebagian kita Bapak mentokohkan seseorang, oh ini Ustaz ini Masya Allah, oh ini Kiai ini Masya Allah, oh ini si Fulan Masya Allah, kita cintai semati-matian. Tapi kemudian ternyata suatu ketika kita membenci dia, tidak suka dengannya. Kenapa? Karena memang inna qulubal insan baina usbu'aihi min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati manusia itu antara dua jari di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita hari ini menghargai seseorang, tapi esok harinya kita sudah tidak lagi punya penghargaan kepada orang tersebut. Oleh karena itu seringkali saya diingatkan oleh guru saya, ya, untuk kemudian hari ini selalu kita beramal fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beramal kepada manusia ataupun untuk manusia. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita beramal hari ini untuk manusia dan mengharap ridho dari mereka, mungkin hari ini kita dihargai. Tapi suatu ketika keadaan berubah, maka bisa saja kita tidak ada harganya di sisi mereka. Oleh karena itu, ikhwanifiddin azanallahu iyyakum jami'an, kita akan pelajari beberapa hal yang terkait tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang insyaallah ini menarik untuk kita bahas, yaitu terkait tentang bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu dan senantiasa mencontohkan yang baik kepada para sahabat radhiyallahu taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sirah tentu adalah perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai bagaimana beliau mendidik istrinya, kemudian bagaimana beliau mendidik anak-anaknya,
kemudian membersamai para sahabat-sahabatnya, kemudian bagaimana beliau berdakwah di jalan Allah, berjihad di dalamnya, dan juga bersabar atas ujian-ujian yang beliau hadapi dalam hidupnya. Ini tentu adalah pembahasan tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW. Namun insya Allah di kesempatan malam hari ini yang kita tidak akan bahas adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang selalu gemar mengajarkan kebaikan kepada para sahabat, gemar dan selalu senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk beliau terlebih dahulu mencontohkan kepada umatnya menjadi contoh dan suri teladan bagi mereka. Karena ada sebagian di antara kita para guru, para dai pun kadang-kadang mohon maaf hanya bisanya ngomong, tapi untuk kemudian praktek itu tidak mudah. Oleh karena itu ada satu riwayat dari Nabi kita SAW di mana riwayat ini disebutkan oleh para ulama syiar di antaranya Al-Imam Ibnu Hisham, Al-Imam Adz-Dzahabi dan yang lainnya, yaitu kisah tentang Nabi Muhammad SAW dahulu itu pernah melakukan perjalanan dari Madinah menuju ke Badar, ya. Dan kisah tentang ini insya Allah masyhur di kalangan orang-orang yang sudah belajar, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW kala itu hanya memiliki 70 unta. Jadi untanya hanya 70, sedangkan pasukan Nabi SAW itu jumlahnya 312. Ada yang mengatakan 317, ada yang mengatakan 314. Ini riwayat khilaf di kalangan para ulama Syiah. Namun kemudian intinya adalah sekira-kira 300 orang. Ya. Nabi SAW punya unta hanya 70, sehingga beliau harus membagi satu unta itu untuk 3 orang. Maka kemudian para sahabat mempersiapkan untuk Nabi kita SAW satu unta khusus untuk beliau. Jadi Nabi SAW dipersiapkan khusus untanya untuk beliau. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW tidak mau, karena para sahabat dilihat oleh Nabi SAW harus bergantian naik untanya. Ketika sudah capek nanti gantian, yang 2 nuntun, yang 1 naik. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ikutkan aku untuk di Qur'an, agar aku bersama kalian bersama 2 sahabat. Maka para sahabat awalnya tidak mau, tapi dipaksa oleh Nabi kita SAW. Akhirnya keluarlah nama 2 sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abu Hubabah al-Ansari. Abu Hubabah al-Ansari bersama Ali bin Abi Thalib menemani Nabi kita SAW. Tapi 2 sahabat tersebut tentu seraya langsung spontanitas mengatakan, namsi alika ya Rasulullah. Kalau begitu kami berjalan saja di atas. Maksudnya engkau jalan, maksudnya engkau adalah duduk, kami berdua yang jalan, kata 2 sahabat tersebut. Tapi Nabi SAW dalam sabda ini beliau mengatakan apa? Ma antuma bi aqwamini wa la ana bi aghna minal ajri. Ini kalimat Pak, seringkali saya contohkan dan saya sampaikan kepada para suami. Seringkali saya sampaikan kepada para guru. Seringkali saya nasihatkan kepada para teman-teman yang mungkin punya wilayah kepemimpinan, baik itu di kantor dia sebagai seorang manajer, ataukah dia kemudian di unit tertentu dia punya anak buah. Kalimat ini adalah kalimat yang selalu menjadikan kita untuk semangat dalam mencontohkan kebaikan. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengatakan apa? Ma'antuma bi aqwami. Kalian berdua itu tidak lebih kuat dari aku. Berarti Nabi Muhammad itu punya fisik yang kuat. Dan ini senada dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang sering kita sampaikan. Al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah secara fisiknya. Karena fisik itu juga dibutuhkan. Mohon maaf, yang suami cari nafkah itu fisik tidak butuh. Ya, yang bapak sedang ngajari anaknya naik sepeda aja, kalau tidak punya fisik yang bagus kita keteteran pingsan. Ya, makanya fisik itu butuh. Sholat kita butuh fisik, haji kita butuh fisik, umroh kita butuh fisik. Ya, mencari nafkah kita butuh fisik. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Mukmin yang kuat jasmaninya oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Walaupun sama-sama beriman, walaupun sama-sama sholat, tapi kalau dia punya fisik yang lebih kuat, tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW menampakkan dan mengatakan kepada para sahabat, wala fakhr, bukan karena sombong, oh saya kuat, bukan.
tapi menunjukkan kepada para sahabat bahwa Nabi Muhammad itu juga kuat. Bisa juga kalau kalian jalan, saya juga bisa jalan. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kalian berdua tidak lebih kuat dari aku. Wala ana bi'aghna minal ajri minkum. Dan aku pun bukan orang yang tidak butuh pahala Allah, tetapi aku juga butuh pahala Allah. Kalau kalian berdua ingin menuntun Nabi Muhammad dalam rangka mencari pahala Allah, maka aku pun ingin menuntun sahabatku dalam rangka mencari pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat bagaimana kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mendapati Rasulullah SAW sedang sholat malam dan terlihat telapak kaki Nabi SAW itu bengkak karena lamanya beliau berdiri. Maka apa yang dikatakan oleh Aisyah? Aisyah justru mengatakan, bukankah engkau orang yang telah diampuni dosa-dosamu ya Rasul? Bukankah engkau adalah orang yang kemudian telah dijamin surganya? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, afala akuna abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Oleh karena itu, ada satu pembahasan penting untuk kita sehari ini, introspeksi dari apa yang kita lakukan berupa ibadah kepada Allah. Bagaimana kemudian setiap kali kita ibadah, jangan pernah kita kemudian menumbuhkan atau membiarkan syaitan membisikkan kepada hati kita untuk kemudian kita bangga terhadap apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena hakikatnya kita beribadah dalam rangka untuk kita bersyukur. Ada satu hadis yang ini menohok luar biasa bagi sebagian kita yang sombong kepada apa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Sungguh tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalan dan karya-karya kalian. Para sahabat tercengang sampai kaget. Seraya mereka bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sampai pun engkau wahai Rasul masuk surganya bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu, bukan karena kebaikan dan dakwahmu wahai Nabi? Maka Nabi SAW menjawab, wala ana, hadis ini sahih jemaah. Wala ana, iya, sampai pun aku masuk surga bukan karena itu semua. Illa ayyataghammadani Allah birahmati minhu wa fadla. Kecuali Allah meliputi diriku, memberikan kepadaku fadilah dan rahmatnya. Oleh karena itu pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah dipahami oleh akidah dari zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul mukminin. Mereka memahami bahwa masuk surganya seorang mukmin bukan karena dia telah sholat, bukan karena dia banyak puasa. Saya pernah menyampaikan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah pernah satu ketika bertanya kepada muridnya, hal minna dakhilun fil jannah wa lam yusalli wa lam yasjud lillahi sajdatan wahidah. Kata murid-muridnya ketika ditanya oleh Abu Hurairah, apakah mungkin ada di antara kita orang-orang yang beriman tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tidak pernah rukuk masuk surga? Murid-muridnya enggak mungkin lah. Bukankah sholat madudin? Bukankah sholat itu adalah man tarakaha faqad kafar? Tapi lihat kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nah, ada rajulun min Yahud, seorang dulunya adalah orang Yahudi. Dia adalah teman dari Sa'ad bin Mu'adz. Ketika perang Uhud mulai atau sedang akan berkecamuk, ada namanya Amr dari Bani Ashal, kabilah orang Yahudi. Itu datang ke Sa'ad bin Mu'adz untuk berkunjung, teman dekatnya. Qadarullahu masya'a fa'al, istrinya mengabarkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz ikut bersama Nabi Muhammad SAW ke perang Uhud. Akhirnya Amr dari Bani Ashal orang Yahudi ini datang ke Uhud, ketemulah dengan Sa'ad bin Mu'adz. Saat itu pula dia masuk Islam. Belum sempat mandi, belum sempat sholat, apalagi puasa atau iktikaf di masjid, belum sama sekali. Begitu ikut perang, beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid. Makanya Abu Hurairah mengatakan, rajulun lam yasjud lillahi sajdatan wahidah fa huwa min ahli jannah. Seseorang yang tidak pernah sekalipun sujud kepada Allah, jidatnya tidak pernah ditempelkan sebagaimana kita hari-hari tempelkan jidat kita untuk menyembah Allah.
tetapi dia dijamin masuk surga. Itulah yang kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sampai pun engkau hai Nabi? Maka Nabi SAW mengatakan, wala ana, iya sampai pun aku. Illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlah, kecuali Allah meliputi diriku dengan rahmat dan fadilah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah memahami masuk surganya seseorang itu dengan rahmat dan fadilah dari Allah. Kenapa? Karena untuk membeli surga dengan sujud kita tidak cukup. Membeli surga dan mendapatkannya dengan sedekah kita yang tidak seberapa tidak cukup. Dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan kemudian kebaikan-kebaikan kita tidak cukup. Terlalu mahal surga untuk kita. Oleh karena itu ketika kemudian nanti manusia itu dimasukkan ke dalam surga, mereka adalah orang-orang yang kemudian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita mungkin bertanya, lalu untuk apa kita sholat? Lalu untuk apa kita puasa? Lalu untuk apa kita sekarang duduk di masjid ini, Ustaz? Lalu untuk apa kita berbuat baik sama istri? Untuk apa kita berbuat baik kepada anak? Untuk apa kita berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya? Maka jawabannya adalah karena surga itu darajat. Surga itu bertingkat-tingkat, maka nanti amalan kita itulah yang menentukan akan di mana kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surganya lewat apa, Pak? Dengan rahmat dan fadilah dari Allah. Artinya apa? Dari sini kita bisa memahami setiap kita beramal soleh tidak bisa kita banggakan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman itu berkonsekuensi bahwa kita tidak akan pernah bisa menyombongkan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita bisa sholat, hakikatnya kita bisa ini dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus memahamkan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nanti berupa surganya itu tidak akan pernah bisa kita bayar dengan amalan kita sama sekali. Kita pernah mendengar ayat dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin senantiasa menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sedangkan sholat kita masih bisa kita hitung, puasa kita masih bisa kita hitung. Oleh karena itu nggak balance ketika kemudian amal kita mau kita jadikan sebagai hal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, tidak bisa. Maka dari situlah mungkin kita pahami apa yang kita lakukan berupa sholat, berupa ngaji, berupa sholat, berupa puasa, berupa kebaikan-kebaikan yang lain, itu adalah harus selalu kita senantiasa introspeksi diri. Apakah sudah ikhlas? Apakah sudah sesuai sunnah Nabi? Itu yang menjadi fokus kita pada amalan-amalan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW mengingatkan dalam hadis ini di mana beliau mengatakan wala ana bi aghna minal ajri. Sampai pun aku itu bukan berarti orang yang tidak butuh akan pahala dari Allah. Kalau kalian berdua butuh pahala yang kemudian Allah berikan kepada kalian karena kalian menuntun nabinya, maka aku pun butuh untuk aku nuntun sahabatku agar aku mendapatkan pahala. Makanya dari riwayat ini kita bisa memahami bahwasanya Nabi SAW itu, mohon maaf kalau bahasanya Semarang, kemarau pahala. Gemar untuk bisa mendapatkan pahala. Makanya Nabi SAW badiru bi'amali fitanan, bersegeralah dalam melakukan amal soleh karena fitnah-fitnah itu akan dihadirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakita ilaihi mutim, dan fitnahnya itu seperti penggalan-penggalan malam. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, terkadang pagi hari ada orang yang masih beriman, sore harinya dia berubah menjadi orang kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sorenya harinya orang ini beriman masih ngaji bersama kita di masjid, tapi besok subuh dia sudah berubah menjadi orang kafir. Dari kalau kemudian kita memiliki tujuan, punya cita-cita, punya rencana kebaikan, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena taswif itu bagian dari waswas syaitan. Besok sajalah mau bangun masjid, nanti aja lah nunggu anak-anak selesai kuliah, nggak jadi. Akhirnya anak-anaknya begitu selesai kuliah, dia menghadiri wisuda, kepleset di gedung, mati, belum jadi bangun masjid. Rencana mau haji udah nanti aja tahun depan, saya punya uang sih sebenarnya untuk haji furoda. Ya,
Ya, uang 300 juta nih bisa nih berangkat, tapi ditunda, akhirnya kemudian meninggal dunia belum sempat haji. Kita ingin sedekah, kita tunda-tunda, dan itu semuanya adalah waswas syaitan dan taswif dari syaitan. Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis tersebut digambarkan oleh para ulama kita memiliki dua sifat yang melekat pada beliau. Yang pertama, beliau adalah orang yang kuat fisiknya. Yang kedua, beliau adalah orang yang gemar melakukan kebaikan. Beliau haus, beliau bersemangat untuk kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kemudian kita contoh. Ya, makanya teman-teman mungkin yang mohon maaf ya, saya ora tahu olahraga, ini saya bukan mempromosikan ya olahraga. Ya pagi-pagi kalau nggak punya sepatu ya terus pelaku rapopo, nggak punya sepeda ya nggak apa-apa, nggak punya apa, pokoknya olahraga lah yang bisa kita gerakkan. Ya kita jalan-jalan sama istri di sekitar perumahan juga boleh. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan untuk menjaga fisik kita. Ya, olahraga yang benar, karena kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala badan untuk kita jaga agar kita nantinya ibadahnya dengan baik, bisa beribadah. Walaupun memang kalau ada yang bertanya, Ustaz, ada juga orang yang sakit-sakitan tapi ibadahnya semangat, yang sehat malah nggak sholat, itu beda lagi. Lebih bagus kalau kita sehat dan kita juga ibadahnya semangat. Kemudian yang selanjutnya juga kita diperintahkan memang untuk bersemangat dalam melakukan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita remehkan dari kebaikan sedikit pun. Ya, kebaikan itu jangan diremehkan sedikit pun. Ada kebaikan apa, sudahlah saya sudah yang ini jangan diremehkan. Karena Nabi SAW mengajarkan untuk kita bersemangat dalam melakukan kebaikan. Ikhwani fiddin, azza yang jami'an sudah masuk waktu isya. Padahal mau niatnya itu ada 4 lagi hadis yang menjelaskan tentang sirah Nabi kita SAW, tapi baru 1 ternyata sudah selesai. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, tapi kita tidak tahu nanti apakah membahas sirah ataukah kita membahas bahjatun nadirin. Allah taala alam sama, nanti kita kesepakatan sama teman-teman dari Tamir. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kita orang yang memang menginginkan kebaikan, untuk belajar, untuk ngaji, untuk berada di masjid-masjid Allah dalam rangka melakukan ketaatan kepadanya, bisa kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kesabatan dalam iman mereka, dalam iman kita semuanya, dan juga kemudian nantinya kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Tentunya yang kebenaran itu adalah datang dari Allah Jalla wa ala. Kesalahan itu adalah karena kedangkalan ilmu saya. Allah taala bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.